Program screening massal pada warga Kota Makassar dengan menggunakan alat Genos dicanangkan pada tanggal 2 Juli 2021. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi warganya dari virus COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah screening massal yang menggunakan alat Genos untuk mengidentifikasi warga yang terpapar virus COVID-19. Alat Genos C19 ini dibuat khusus oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada. Alat ini telah mengantongi izin edar dan izin pakai dari Kementerian Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai penanggung jawab penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar telah menyiapkan 153 alat Genos untuk digunakan di seluruh kelurahan sekota Makassar. Alat Genos ini akan dioperasikan oleh 2 orang terlatih dari pihak kelurahan dan pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar. Screening massal akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 oleh tim detektor dan kemudian jika ada warga yang teridentifikasi positif COVID-19, maka Satgas COVID Hunter akan melakukan pemantauan dan akan melakukan upaya 3T, testing, tracing, dan treatment. Jika warga yang positif COVID-19 dan teridentifikasi tidak memiliki gejala apapun, diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain daripada itu, ada Satgas Pengurai Kerumunan atau Satgas Raika yang telah melakukan patroli pada tempat-tempat keramaian yang berpotensi penyebaran virus COVID-19 seperti kafe, mal, dan lain sebagainya. Program vaksin di Kota Makassar menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar telah mencapai angka 85%. Setelah keluarnya edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berharap warga untuk lebih antusias mendaftarkan dirinya untuk divaksin pada layanan-layanan kesehatan di tempat tinggal masing-masing untuk mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Peduli Ki, salam Ki. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja saat ini, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini. Baik sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia dalam ibadah di pagi hari ini dengan tema menjadi utusan Allah. Saya mengajak kita semua berdiri, mari kita memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya.
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu. Dan bagimu juga. Mari kita mengaku dosa, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Terhadap Engkau saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Mazmur 48 ayat yang ke-10 dan sampai 15 kita baca secara responsorial.
Kami mengingat ya Allah kasih setiamu. di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya. jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mari kita puji Tuhan. Mazmur 66 ayat yang ke-1. Bersorak-sorai bagi Allah. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh buminya hilang. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karya-Mu dalam dunia. Musuh-Mu tunduk tanpa syarat. Seluruh bumi menyembah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Ialah Bapa kekasih di dalam kerajaan surga. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan kasih-Mu benar-benar nyata kami rasakan sepanjang hidup kami ini. Dalam banyak hal, kasih-Mu yang begitu sangat besar boleh kami nikmati, tak terkecuali dalam kehidupan seminggu yang lalu. Lebih-lebih dalam situasi sulit yang sedang menghimpit kami sekalian. Dalam situasi sulit yang sedang dialami oleh dunia, Tuhan tetap memelihara kami. Olehnya kami selalu mengucap syukur kepadamu dan tetap menyerahkan hidup kami, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih pula hari ini Engkau memanggil kami dengan lemah lembut dalam persekutuan kudus di rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Lanjutkanlah kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Ajarkanlah firman-Mu. Kami siap mendengar dan siap untuk melakukannya. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan demikian. Panggilan Yehezkiel, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan, amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kelemahan, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupilah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kebenaran, dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab itu aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Bacaan Injil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Markus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba ke tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, firman Tuhan sudah kita dengarkan, pertanda bahwa Tuhan masih tetap mengaruniakan firman-Nya kepada kita dan Ia berkenan kepada kita untuk menjadi utusan-utusan dan pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara tema menjadi utusan Allah. Menjadi utusan Allah dalam bahasa daerah kita mendadi pesuana puang matua. Be a messenger of God. Bapak Ibu, kalau calon TNI, calon Polri, calon anggota Polri, calon anggota aparat sipil negara terkait dengan tugas dan pekerjaan sebelum ditempatkan, biasanya ada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani, menjadi sebuah legalitas bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Bahkan saya pun ketika akan ditempatkan untuk menjadi pelayan di gereja atau raja juga membuat surat pernyataan, siap ditempatkan di mana saja. Ya, makanya sering bernyanyi untuk menguatkan motivasi, menghindari pikiran-pikiran, mempertimbangkan ini dan itu. Ya, kita sering menyanyi mana-mana Tuhan panggil, tetapi terkadang diplesetkan, mana-mana Tuhan panggil asal jangan seko dan simbuang. Ya, tapi ya terkadang kita ketawa, tetapi sebenarnya pada prinsipnya kami siap ditempatkan di mana saja. Seorang calon aparatur sipil negara, seorang calon TNI pun sudah punya komitmen ya untuk ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI. Suatu tempat yang berbahaya, sebuah tempat konflik, sebuah tempat yang kering, atau jauh dari tempat yang namanya dalam tanda petik tempat basah. Setiap orang yang ditugaskan juga sudah harus siap mental untuk ditempatkan di mana saja. Jadi ada kesiapan Bapak Ibu Saudara-saudara. Merenungkan itu, saya teringat beberapa waktu yang lalu. Tempat pertama saya itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Makale. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya adalah calon proponen yang kelima melayani di situ. Artinya yang keenam, bahkan yang 5 sebelumnya tanpa mau membanding-bandingkan, ada yang cuma datang 2 minggu lari, ada yang cuma survei lokasi dan akhirnya menolak. Bahkan ada yang sudah hampir 1 tahun lari. Ya begitulah. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk bertahan demi sebuah tekad pelayanan dan panggilan yang saya aminkan bahwa dimanapun saya siap melayani. Dan di tempat itulah saya belajar banyak hal. 7 tahun tidak pernah melihat listrik Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan gaji sekian, 3 kali turun Makale, gaji sebulan habis. Tapi tetaplah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa merasakan bagaimana ketika Tuhan mengutus kita ke sebuah tempat. Ingat, kita semua adalah utusan Allah. Apakah kita sebagai dokter, apakah kita sebagai pebisnis, apakah kita ASN dan lain sebagainya. Tuhan mengutus kita ke berbagai macam tempat untuk menyatakan. Saya suka sekali mengutip bahasa dari Lemina, memperlihatkan dan mempertontonkan kemuliaan Allah. Dan dia mengatakan, politik adalah state atau panggung untuk mempertontonkan kemuliaan Allah. Lemina
ya, mengaminkan bahwa di politiklah dia bisa memperlihatkan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dengan kerja yang baik, dengan berpolitik yang baik. Sampai-sampai Soekarno ngomong, ini orang bukan orang biasa, ini adalah pendeta sekalipun dia bukan seorang pendeta. Nah, kemanapun itu menjadi titik poin. Dan dalam bacaan kita, Yesus pun sebagai duta, sebagai utusan Tuhan. Ya, dia diutus sebagai Mesias, dia diutus sebagai guru, dia diutus sebagai juru selamat yang akan membebaskan dunia ini dari belenggu kebinasaan. Kemana dia diutus? Ya, kalau kita lihat teks bacaan kita sebagai bahan utama dari kitab Markus, pengutusannya berlaku di segala ruang dan waktu. Pengutusannya dia harus ke sana dan menyatakan berita pertobatan, berita tentang kerajaan Allah kepada siapa saja, termasuk kepada keluarganya, kepada sanak keluarganya, dan kepada orang-orang sekampungnya. Kemana dia diutus? Termasuk ke kampung halamannya. Dan oleh karena itu, dia pergi ke kampung halamannya yang bernama kota Nazaret. Apa yang dialami di sana? Bukannya dieluh-eluhkan, bukannya disambut dengan baik, bukannya dibangga-banggakan. Ya, ingat, Yesus sudah mulai viral itu hari. Yesus sudah mulai menjadi buah bibir banyak orang. Dia menjadi viral karena pengajarannya, kebijaksanaannya, hikmatnya, perbuatan-perbuatan spektakuler dengan mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Tetapi itu menjadi fakta. Dan dia menjadi seorang figur tokoh yang semakin menarik, membuat banyak orang semakin bersimpati. Termasuk hal itu dirasakan oleh orang-orang Nazaret ketika dia mulai mengajar pada saat hari Sabat di dalam bait Allah. Di dalam rumah Tuhan dia mengajar bagaimana tentang keselamatan, bagaimana tentang karya Allah, seruan pertobatan, bagaimana tentang misinya, bagaimana tentang kasih Allah, bagaimana tentang pengampunan. Allah berbicara tentang khotbah Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu begitu sangat menarik. Dalam bacaan kita begini, diceritakan orang begitu sangat takjub ya. Diceritakan bahwa orang begitu sangat terkesima. Orang terpesona Bapak Ibu Saudara-saudara. Mendengar dia, mereka berkata, dari mana semua itu diperolehnya? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat dilakukan oleh tangannya? Ketika orang-orang di Nazaret melihat, mendengar Yesus berkhotbah, Yesus mengajar. Madin kukumbede mo ya tutau lembo elo nanti rete. Menganga bang mito susito. Terkesima, terpesona. Bayangkan kira-kira bagaimana orang yang terkesima dan terpesona. Yang naden toma kada-kada terkesima na terpesona. Kok itu alam otak kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Distimulus, dirangsang begitu ya. Sehingga gerakan tangan kita, gerakan yang kita lakukan itu diatur.
Jadi ya mau toke ko persembahan na di stimulus mususito namui piralan dompet ko dialah nasang to. Jadi ketika orang Bapak Ibu saudara-saudara dia mampu terkesima dengan apa yang dia dengarkan, apapun bisa dilakukannya. Makanya ada orang yang bilang, lain kenapa dia kalau ngomong lain ya. Tapi kalau dia ngomong namu itongan tu napokada, nang tawang tamak kala apa yan na iya makada. Tapi kalau dia yang ngomong, ada karisma, ada aura yang begitu luar biasa keluar. Dan menjadi magnet yang begitu sangat kuat, membuat kita begitu sangat interested, tertarik, dan bisa melakukan apapun yang dikatakan oleh orang yang memberikan pengajaran itu atau apapun, kata-kata atau apapun. Ya, ini tentu dalam hal-hal yang positif Bapak Ibu saudara-saudara ya. Nah, begitu luar biasanya, begitu hebatnya yang dilakukan oleh Yesus. Dia diutus dan benar-benar melakukan pengutusannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Mengajarkan itu dengan begitu sangat baik. Mengena sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Orang yang mendengarkannya begitu sangat puas, begitu sangat senang, begitu sangat bersuka cita. Nah, harusnya outputnya, tinggal outputnya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana hasil pendengarannya, bagaimana dari hasil yang dinikmati itu. Harusnya ketika orang terpesona takjub dan senang mendengarkan pengajaran Yesus, harusnya mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka menolak Yesus di kampung halaman Yesus sendiri. Di tempat Yesus sendiri bertumbuh dan dididik, bergaul bersama dengan kebanyakan orang di sana. Tetapi di kampung sendiri Yesus ditolak. Lalu apanya yang salah di sini? Pengajaran yang dilakukan Yesus bagus sekali. Bahkan yang begitu sangat menarik bagi banyak orang, Yesus pun melakukan mujizat. Yesus pun melakukan penyembuhan di sana. Bukan hanya di tempat-tempat yang lain, mujizat pun berlaku di kampung halamannya, di Nazaret. Dan orang mengaku Yesus begitu luar biasa dalam menyampaikan pengajarannya. Sangat karismatik, sangat berkarisma. Yang menjadi tokoh yang begitu sangat mengagumkan. Tetapi ada apa? Yesus pada akhirnya pengajarannya tidak diakui, malah diragukan, mujizatnya diragukan, hikmatnya diragukan, dan pada akhirnya ditolak. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, mereka melihat, mempertimbangkan sesuai dengan pikiran mereka. Latar belakang Yesus diungkap. Kok anak tukang kayu bisa begitu ya? Bagi mereka itu nonsen. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Yesus bisa begitu. Kalau mungkin bikin rumah, ya ketam kayu untuk memahat terkait dengan pekerjaan seorang karpenter, oke. Pasti mereka akan jempol, mereka akan mengakui, iya skillnya, ahlinya itu. Kalau mungkin bagian kelistrikan di sini, kasih Pak Moses. Tapi coba suruh datang di sini di mimbar, kita akan pasti bilang begini, mohon maaf Pak Moses ya. Tapi ini
yang diungkit, yang diangkat oleh mereka. Ayahnya kan orang biasa, Yusuf. Maria juga kan perempuan biasa. Saudara-saudaranya enggak lebih baik daripada kita. Ada Simon, ada Yobes, ada Yudas. Itu saudaranya perempuan sedang bersama-sama dengan kita. Dia enggak lebih baik dari kita kok. Udah mulai mengukur seseorang, kemampuan seseorang dengan bajunya, dengan kacamatanya. Dan terkadang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengukur kebenaran apapun yang disampaikan oleh orang lain, kita pasti tidak akan melihat, walah bapaknya Pak Tangga, mamanya mintu tahu nasi gagan, ya lampok ada katonganan. Tidak akan mungkin. Terkadang seperti itu ya. Jadi benar kata orang, sesuatu yang dikatakan yang paling menentukan bukan apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Ya, tentang siapa yang, oleh siapa yang mengatakan, bukan tentang apa yang dikatakan. Jadi berlaku. Namui Romon Napokada tu artis yang anak muda yang sudah tergila-gila mengidolakan artis itu, dia akan terus mengatakan iya benar. Orang yang sudah fanatik kepada misalnya Megawati, ya tindakannya pun salah dianggap kebenaran. Ini tentang siapa yang mengatakan. Ini tentang siapa yang berada di situ. Bukan tentang apa yang dikatakan. Bukan tentang apa yang diputuskan. Bukan tentang apa yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yamoto nian naden tole etopani. Naden biasa mempokadah katonganan sekalipun itu benar. Terkadang kita sudah tidak melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Karena kita subjektif, tidak objektif melihat sesuatu. Terkadang juga kita melihat, wah manepia tempokade. Anak-anak yang bilang, akhirnya kita bilang apa? Apa to dau kemuisan? Apa yang kau tahu? Karena kita melihat orang yang mengatakannya, bukan tentang apa yang dikatakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah utusan Allah. Apa itu utusan? Orang yang diutus. Diutus untuk apa? Untuk menyatakan apa yang Allah katakan, apa yang Allah pesankan. Itu tugas kita. Jadi terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara kita terhalang terhadap hal-hal yang memberatkan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ditolak begitu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak mendapatkan apresiasi? Ketika kita sudah melakukan hal yang benar. Misalnya orang yang berbuat ya, melakukan sesuatu hal yang baru. Saya tertarik kemarin ada kepala Lembang di Toraja Utara yang menang masih sangat muda tanpa money politik. Tanpa money politik. Itu diposting oleh Pak Yakobus Kamarlo. Saya bilang ini sesuatu yang luar biasa. Melawan kebiasaan yang buruk. Memperlihatkan bahwa dengan money politik semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi dengan tanpa money politik, sesuatu yang tidak bisa mungkin bisa menjadi kenyataan. Orang sampai pesimis, yan nanang teseng muda lalo muda di kapala Lembang.
dia majulah tanpa uang dan memenangkan. Ada seorang anggota PPGT Satria Kasih terpilih jadi kepala Lembang di Toraja Utara tanpa money politik. Itu sesuatu yang begitu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan hiraukan apa yang orang katakan, yang orang upayakan menghalang-halangi kita untuk menyatakan kebenaran. Itu tugas kita. Kalau orang tolak, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesaya, Yehezkiel. Yan na pirangi tau to kure sumanga, tak kana pirangi tau toko tilendok miki. Artinya kita tetap konsisten menyatakan kebenaran dengan cara-cara sorgawi, bukan dengan cara-cara duniawi. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita paham terkagum-kagum dengan kebenaran firman Tuhan. Kita paham dan terkagum-kagum dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Bahwa mujizat itu nyata. Bahwa in Jesus name pasti kalau sakit disembuhkan. Dengan izin kuasa Tuhan pasti kita disembuhkan. Oh nama saki tambah siap iki dukun. Sakit pada satu sisi kita percaya Tuhan menyembuhkan, ya. Dan akhirnya kita berdoa, minta pendeta berdoa. Tetapi kita diam-diam pergi cari dukun. Padahal kita sudah terkagum-kagum dan yakin bahwa mujizat di dalam nama Tuhan bisa terjadi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kebenaran itu harus kita nyatakan dengan tidak manih politik misalnya, ya. Berarti kita mengaminkan firman Tuhan. Tetapi tetap saja masih banyak orang-orang yang kagum dan percaya kepada Tuhan, tetapi tetap manih politik. Nah tandai mo kumwa ya te manih politik salah. Tapi tetap manih politik. Kita kebanyakan di sini adalah orang Toraja. Bagaimana pemilihan bupati? Ya ini lewat YouTube ya. Tidak apa-apa orang tahu bahwa money politik itu sangat buruk dan tidak bermartabat. Itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi faktanya ternyata yang terlibat di dalamnya tidak lain adalah orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi tetap melakukan money politik. Biarkan orang tahu. Inilah kita hanya terpesona kita hanya terpesona pada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi ketika apa yang membuat kita terpesona, firman Tuhan itu tiba pada tataran, ya, pada tataran implementasi, maka terkadang di situ mengalami kendala. Akhirnya tindakan-tindakan kita bukan lagi berdasarkan pada kebenaran Tuhan, tetapi sudah berdasarkan pada keinginan dan mau kita. Akhirnya apa? Sebenarnya kita tidak jauh beda dengan orang Nazaret yang sudah menolak Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita seperti itu. Mari terima kebenaran itu. Dan nyatakan kebenaran itu. Bahwa kita ini adalah utusan Allah yang diharapkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu dalam seluruh sendi kehidupan kita. Kebenaran tidak mudah dinyatakan, terlalu banyak tantangan, tetapi jangan pernah lelah dan berhenti
untuk menyatakan kebenaran. Tuhan beserta kita, akan menolong kita, khusus kepada orang-orang yang setia dan bersandar kepadanya. Jadilah utusan Allah yang baik. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tunduk sejenak. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, menjadi utusan Allah itu tidak mudah. Tugas kita mendatangkan berkat bagi orang banyak di mana kita berada. Nyatakanlah supaya orang lain terberkati. Terkadang kita ditolak, terkadang kita dihina. Jangan menyerah, tetap nyatakan itu. Dan ketika engkau ditolak dan ditolak lagi, meskipun hatimu sakit, tak terkatakan dan tak tertahankan sakitnya, jangan menyerah. Dan jikalau engkau berbuat baik, teruslah berbuat baik, sekalipun perbuatan baikmu tidak diterima. Dan dalam ketulusanmu engkau mengerjakan banyak hal, tidak pernah diapresiasi. Jangan kecewa, tetaplah mengerjakan banyak hal dengan tulus hati. Nyatakan itu untuk kebahagiaan dan sukacita orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi Tuhan. Mari kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan secara bersama 12 pengakuan iman rasuli seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk diperhatikan bersama bahwa ketika kita membawa persembahan kita ke depan, tempat duduk yang dekat pundi terlebih dahulu yang membawa persembahannya ke depan. Yang kedua, mari kita sabar menunggu giliran. Yang ketiga, diharapkan menjaga jarak. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memuji Tuhan, PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah.
meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk merawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan ruang serbaguna dan tempat sekolah minggu. Ya, ini adalah sumbangan dari PKB kelompok 7 untuk pembangunan gedung serbaguna. Jadi harga standar adalah 100. Ini adalah pokon. Ya, silakan taruh harga. Ya. Silakan ditaruh harga. 200. 300 satu kali. Oh, 200 di sini. Iya. Ya, 200 dua kali. 200 3 kali. Ya. Ya, ini masih ada lagi. Silakan. Silakan. 200 dua kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Ya, silakan. Masih ada. Standar harga adalah 100. Silakan ditawar. Ya. 101 kali. 101 kali. 102 kali. Ya. Masih ada yang mau? Ya, 103 kali. Ya, silakan. Masih ada? Ya. Silakan ditawar. Harga standarnya adalah 100. 101 kali dari sayap sebelah kiri. 101 kali, 102 kali, ya 103 kali. Ini masih ada? Ya, silakan ditaruh harga yang dari luar mungkin. Ya, silakan. Ya. Ya, 203 kali. Ya, masih ada satu untuk pokon. Ya, silakan ditaruh harga, ditawar, silakan. Masih ada satu. Ada. Ya. 100 2 kali, 103 kali. Iya. Apa ini, Pak?
dangkot dari Melona. Dari warung dangkot Melona standar 200 itu. 200 ya. Iya. Jadi ini ada sumbangan dangkot dari warung Melona. Iya. Jadi silakan ditaruh harga standar ada 200 yang akan disumbangkan untuk pembangunan gedung serbaguna. Oke, silakan. Ya, ini ada dangkot. Ya. Silakan ditawar, harga standarnya 200. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi seluruh barang yang natura yang kita lelang pagi ini adalah melalui suatu proses, pembuatannya adalah melalui proses kesehatan yang sangat ketat, jadi dijamin ya. Oke, silakan. Silakan ditaruh harga. Ya. Ya. Silakan. Iya. Masih ada. Ya, silakan ya. Ini ya ada 3 bungkus sumbangan dari warung Melona ya. Iya. Harga standar 200.000. Iya. Masih ada. Iya. Oke. Masih ada lagi yang barang natura yang lainnya. Apa? Sama. Oh iya. Mungkin masih malu-malu ngomong nih. Iya. Oke ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengambil bagian dalam lelang natura kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Ya, nanti mungkin kalau ada yang rindu untuk mengambil bahagian, nanti ke konsistori saja karena masih banyak ini. Ya, moga-moga masih ada di antara kita yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan pembangunan nanti. Masih diharapkan kita bisa setelah ibadah kita ke belakang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan juga bersama-sama kita naikkan syafaat kita kepadanya. Dan dalam kesempatan ini juga mari kita doakan Ibu Dr. Yospin Mangontan, istri Bapak Kombes Dharma Lele Padang yang dirawat di ICU Rumah Sakit Bayangkara. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih, puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Engkau begitu sangat baik mengizinkan kami bersama untuk berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mengizinkan kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya sampai pada terpesona, takjub, bersukacita secara sepihak saja, tetapi kiranya kami benar-benar menjadi orang-orang yang heran dan takjub akan Engkau, firman kebenaran dan kuasa-Mu yang menginspirasi kami untuk terus menyatakannya dalam hidup kami. Karena kami pun adalah utusan-utusan Tuhan yang Tuhan harapkan menyatakan buah-buah iman dalam hidup kami. Tuhan berkarya lewat diri kami masing-masing. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang bersyukur dan bersukacita
bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang tak terhingga dalam banyak hal, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena begitu sangat banyak. Biarlah sukacita kami, syukur kami berpusat padamu saja, dan Kau saja dipuji dan dimuliakan, dan kiranya menginspirasi kami dalam mempergunakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Kami percaya juga seluruh jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendirian, menanggung beban pergumulan sendiri. Tetapi Tuhan pasti hadir sebeban dengan kami dan siap untuk mengangkat beban yang menindih kami, menggantikan duka cita menjadi sukacita, kekecewaan menjadi sukacita. Kiranya juga yang berada di dalam kelemahan tubuh, jemaat, anggota jemaat-Mu begitu sangat banyak Tuhan, tiada harapan kami. Kiranya Engkau meneguhkan, menguatkan iman percaya kami dan menganugerahkan kesembuhan. Tak terkecuali buat Ibu kekasih, Ibu Dr. Yospin Mangontan, atau istri Bapak Kombes Dharma Lele Padang, yang sejak kemarin ditangani secara khusus di ICU Rumah Sakit Bayangkara. Tuhan berperkara, menguatkan dan menyembuhkan dia dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya juga Bapak Wawan Setia Hartono sekeluarga di Jakarta, anak Bapak W. Karanda Bunga, yang sedang mengalami sakit penyakit. Demikian Nyonya Mary Patongloan dan anak kekasih Angki. Kiranya teguhkan, sembuhkan mereka, jaga dan lindungi. Kami percaya juga pelayanan di tempat ini akan berjalan dengan baik, seizin dan perkenan Tuhan. Pelayanan yang kami lakukan sebagai majelis gereja, pengurus OIG dan bahkan juga panitia pembangunan dan kepanitiaan yang lain dapat berjalan dengan baik. Kelemahan-kelemahan dan keterbatasan Engkau yang kami alami, kiranya Engkau mengatasi dengan cara-Mu Tuhan. Dan bahkan juga pembangunan yang sedang berlangsung, yang begitu sangat membutuhkan banyak dana, kiranya tetap mendapatkan dukungan dari segenap anggota jemaat-Mu secara imaniah. Kami mengambil bahagian di dalamnya. Berkati seluruh panitia dan seluruh anggota jemaat. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan perjuangan mereka. Tuhan yang berproses dengan cara-Mu Tuhan bagi mereka. Proses-Mu itu indah, meneguhkan dan menguatkan dan mensukacitakan. Kami percaya juga semua harapan-harapan kami dan kehidupan kami seminggu ini ada Tuhan yang memberkati, melindungi bangsa dan negara kami, keluarga kami, persekutuan kami, bahkan lingkungan dimanapun kami berada. Terutama jauhkan kami dari hal-hal yang membinasakan, terutama juga dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Sudah sangat lama. Banyak di antara kami yang sudah merasa letih lesu. Beban ini terlalu berat. Banyak di antara kami yang sudah sangat bosan dengan keadaan ini. Sampai kapankah ini terjadi ya Tuhan? Kami tak tahu, hanya Engkaulah yang tahu. Dan kami memohon,
Nyatakan kuasa-Mu, hentikan dengan cara-Mu. Kami percaya akan indah pada waktunya. Tuhan, ketika kami kembali dari tempat ini, sertai kami semuanya. Pelayanan kami kiranya memuliakan-Mu. Juga keterlibatan kami lewat persembahan yang sudah kami berikan, lewat pundi maupun penguangan natura. Kiranya berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, berikut ini akan kami sampaikan penekanan warta jemaat Minggu 4 Juli tahun 2021. Yang pertama, jadwal peserta ibadah Minggu di gedung gereja masa pandemi COVID-19 untuk minggu depan, tanggal 11 Juli tahun 2021. Ibadah jam 6 pagi, kelompok 3, 4, dan 7. Ibadah jam 9 pagi, kelompok 1, 5, dan 9. Ibadah di sore hari jam 5 sore, kelompok 2, 6, dan 8. Yang kedua, kebaktian syukur. Pada hari Jumat 9 Juli 2021 akan diadakan kebaktian syukur di rumah keluarga Immanuel Panduru kelompok 2 jam 5 sore. Yang ketiga, pembangunan. Disampaikan kepada sidang jemaat segenap warga gereja Toraja Jemaat Rama bahwa tahap pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu akan dilaksanakan pekerjaan plafon lantai 3 dengan anggaran biaya 52 juta rupiah. Anggaran tersebut akan melibatkan seluruh anggota jemaat melalui penjatahan kelompok 1 sampai 9. Harap disambut dengan sukacita demi kesinambungan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Partisipasi Bapak Ibu juga dapat disalurkan melalui rekening Bank Penin atau langsung ke kantor gereja. Yang berikut, vaksinasi COVID-19. Disampaikan kepada warga Jemaat Rama bahwa mulai tanggal 1 Juli tahun 2021, semua PKM atau puskesmas di Makassar akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk umum. Berikut hari vaksinasi COVID-19 warga Kelurahan Paropo, PKM Todopuli di Jalan Todopuli Raya pada hari Selasa dan Sabtu pada jam 8 pagi sampai selesai. Demikian penekanan warta hari ini. Saya mengajak kita semua berdiri, mari kita memuji Tuhan. PGJ 182. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau menjadi bagiku. Ku utus kau mencari sesamamu, yang artinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari.
putuskan mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, putuskan. Pergilah, jalanilah hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah saksinya, wartakanlah Injil keselamatannya kepada semua orang. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita kepadanya, dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini untuk terus menjadi utusan Allah dimanapun kita berada. Mari kita memuji Tuhan KMM 109. Buatlah beritaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah beritaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh diperkenankannya beribadah dan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di tempat ini. Semoga pelayanan kami hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan Ibu pun dan kita pun sekalian boleh semakin digiatkan terus mengabarkan kabar sukacita dalam hidup kita. Selamat hari Minggu. Dan selamat menikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan shalom.
Program screening massal pada warga Kota Makassar dengan menggunakan alat Genos dicanangkan pada tanggal 2 Juli 2021. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi warganya dari virus COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah screening massal yang menggunakan alat Genos untuk mengidentifikasi warga yang terpapar virus COVID-19. Alat Genos C19 ini dibuat khusus oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada. Alat ini telah mengantongi izin edar dan izin pakai dari Kementerian Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai penanggung jawab penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar telah menyiapkan 153 alat Genos untuk digunakan di seluruh kelurahan sekota Makassar. Alat Genos ini akan dioperasikan oleh 2 orang terlatih dari pihak kelurahan dan pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar. Screening massal akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 oleh tim detektor dan kemudian jika ada warga yang teridentifikasi positif COVID-19, maka Satgas COVID Hunter akan melakukan pemantauan dan akan melakukan upaya 3T, testing, tracing, dan treatment. Jika warga yang positif COVID-19 dan teridentifikasi tidak memiliki gejala apapun, diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain daripada itu, ada Satgas Pengurai Kerumunan atau Satgas Raika yang telah melakukan patroli pada tempat-tempat keramaian yang berpotensi penyebaran virus COVID-19 seperti kafe, mal, dan lain sebagainya. Program vaksin di Kota Makassar menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar telah mencapai angka 85%. Setelah keluarnya edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berharap warga untuk lebih antusias mendaftarkan dirinya untuk divaksin pada layanan-layanan kesehatan di tempat tinggal masing-masing untuk mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Peduli Ki, salam Ki.